Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Di kesempatan sore hari ini kita bisa bersama-sama kembali di dalam ibadah. Ini merupakan anugerah kemurahan Tuhan yang sudah dilimpahkan buat kita semua. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan persiapkan hidup kita untuk kita datang kepada Dia di dalam ibadah di sore hari ini. Mari bersama kita persiapkan hati kita juga untuk kita datang di dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau yang sudah memberikan kemurahan-Mu atas hidup kami. Di sore hari ini pula Engkau memberikan Tuhan kesempatan dalam hidup kami untuk kami datang kepadamu. Sekali lagi kami mohon kemurahan-Mu untuk Kau curahkan atas kehidupan kami, sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga kami pada sore hari ini bisa masuk dalam ibadah dengan suasana sukacita yang dari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau pimpin dan urapi kami semua dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Dan Kau memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan mulai ibadah kita sore hari ini untuk kita menaikkan pujian kita kepada Dia. Kini saatnya berdiri di altarnya. Haleluya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri untuk kita datang kepada Dia. Pujian. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan untuk menyembah Dia. Akan menyembah sebab Allah Maha Kudus, sebab Allah Maha Kudus hadir. Kita ulangi dari atas. Kini saatnya berdiri di altarnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Ini saatnya
Mari Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan untuk memuji Dia, mempermuliakan namanya. Kukan bangkit, mari kita semua umat pilihan Allah. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya. Kita naikkan pujian dengan penuh sukacita. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Mari umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya segala waktunya. Untuk berdiri bagi bangsa ini.
Raja segala raja yang patut dan layak kita tinggikan. Haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita sudah memuji mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan hidup kita, persiapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Bagaikan rusa dalam kehidupan kita, seperti rusa rindu sungai-Mu Tuhan. Jiwaku merindukan Engkau. Haleluya. Sama kita menaikkan pujian ini. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu seperti rusa rindu sungai-Mu Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan dan perisaiku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu. Engkau kekuatan dan perisaiku Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Yesus
segalanya bagi Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita masuk dalam doa menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu setelah kami memuji mengagungkan Engkau Tuhan. Dan sekarang Engkau memberi kesempatan kepada kami kembali untuk kami boleh mempelajari akan firman-Mu Tuhan. Di mana pribadi-Mu sedang berada di tengah-tengah kami lewat kuasa firman dalam urapan Roh-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang kami butuhkan Tuhan. Dimanapun sidang-Mu berada Tuhan. Untuk itu sore malam hari ini biarlah Engkau akan tampilkan firman-Mu untuk memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Kuasa yang nyata daripada Engkau Tuhan untuk menghadapi keadaan di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau akan tolong kami Tuhan. Berilah kemampuan kami lewat kuasa urapan Roh-Mu untuk kami boleh bersungguh-sungguh memperhatikan firman-Mu Tuhan. Sampai kami yakin Tuhan dan memperhatikan firman-Mu dalam kehidupan kami ini. Dan kami boleh tampil menjadi saksi yang benar Tuhan. Menyaksikan keberadaan-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada kuasa dalam bentuk apapun, mari Engkau juga tolong supaya kuasa-kuasa tidak mengganggu. Usirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Bapa dalam surga, mungkin yang masih ada terganggu kesehatan, Kau juga tolong supaya mereka tetap bisa mengikuti ibadah secara online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu juga. Terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentunya kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan terus baik bagi kita. Tuhan memperhatikan dan saat ini bagaikan Tuhan lewat di tengah-tengah kita. Yaitu pribadinya lewat firman Tuhan. Dan biarlah ini kita mau memperhatikan dan mau merespon positif akan kebenaran firman Tuhan. Tentunya kita mau untuk mendapat kekuatan dari firman Tuhan. Ada kuasa yang nyata. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih berbicara tentang yaitu saksi yang benar. Mempelajari saksi yang benar. Ya. Karena Yesus juga bersaksi, saksi yang benar. Dia bersaksi sebagai imam dan raja-raja. Ya, imam besar, ya, ini dia udah dipelajari. Juga sebagai raja di atas segala raja juga sudah dipelajari. Ya, jadi Yesus bersaksi sebagai imam besar dan raja segala raja. Sekalipun menyadari dan tahu bahwa dia akan menghadapi siksaan dan kematian. Ya. Tapi Yesus tetap mempertahankan kebenaran. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan, di saat kita menghadapi masalah apapun, ya saat kita juga tetap harus mempertahankan kebenaran. Ya. Nah saudara dikasih Tuhan, ya, Yesus bersaksi tentang kebenaran. Ya, sekalipun dia menghadapi juga kebencian tanpa alasan, siksaan sampai kematian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali mengingat tentang peristiwa yang dimana kita bahas pada waktu ibadah raya hari Minggu kemarin, ya, kita melihat bahwa ada hal-hal yang tidak terduga yang harusnya ya, tidak pernah terpikirkan.
yaitu kisah dari 4 orang kusta. Orang kusta ini orang yang najis, yang berdosa secara rohani. 4 orang kusta ini duduk di pintu gerbang dan di sana karena terjadi kelaparan, kalau duduk saja juga akan mati, masuk ke kota, di kota ada kelaparan juga mati. Tetapi 4 orang kusta mengambil satu sikap. Dia pergi ke perkemahan orang Aram yang ada tidak jauh. Dan dengan satu pemikiran, di daerah orang Aram itu masih ada makanan, tidak terjadi kelaparan. Oh, berlimpah. Jadi ya seuntung-untungan aja pergi ke perkemahan orang Aram. Kalau bisa makan ya makan, tidak mati. Kalau nggak dikasih ya sudah mati ya mati. Di mana-mana mati. Tapi waktu 4 orang kusta ini masuk ke perkemahan orang Aram, nggak ada orang Aram yang tinggal di saat itu. Tetapi mereka meninggalkan makanan, harta benda, ternak semua ditinggal. Orangnya pergi, orang Aram pergi karena mendengar suara. Ada kereta berkuda, kayaknya banyak mau menyerang. Mereka pada ketakutan sehingga mereka lari. Dipikir musuh datang, lari. Nah 4 orang kusta ini datang, tidak diduga bahwa tidak ada orang di sana. Yang ada adalah harta berlimpah, makanan, ternak berlimpah. Inilah sesuatu keadaan yang tidak terduga. Yang harusnya mati tetapi mendapat kemurahan. Mendapat berkat yang tidak terduga ini. Jadi hari Minggu kemarin kita menarik satu kesimpulan bahwa Tuhan sanggup memberkati dengan cara apapun. Cara yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Yang tidak terduga. Untuk itu jangan sampai kita menyepelekan yaitu kemampuan Tuhan. Tuhan masa bisa seperti seorang perwira. Tuh masa pintu langit dibuka pun tidak mungkin. Ya. Ini perkataan yang negatif. Akhirnya perwira ini dalam kisahnya itu terinjak-injak. Dan kenapa Tuhan masih memberkati? Karena inilah kemauan kerinduan Tuhan. Siapapun kita ini. Dan ingat bahwa pertolongan Tuhan tidak jauh dari kita. Kesaksian sudah ada waktu hari Minggu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu sikap yang harus ada pada kita seperti 4 orang kusta itu. Kita harus mau beranjak dari tempatnya dan pergi. Kemana perginya? Di dalam situasi-situasi seperti ini, bahkan nanti dalam situasi di mana kebencian dan pembunuhan itu akan terjadi. Kita harus pergi di bawah kaki Tuhan. Amin. Dan berdoa dengan benar. Bukan berdoa yang salah. Yang hanya untuk kepentingan jasmani saja. Nah, sehingga inilah yang harus ada pada kita. Bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Tepat pada waktunya, tapi waktunya Tuhan. Inilah saudara dikasih Tuhan. Kalau kita tampil seperti 4 orang kusta itu. Dan di tengah-tengah situasi pandemi ini, tetapi Tuhan masih memelihara, Tuhan masih memberkati dalam kehidupan kita, bahkan hal yang tidak terduga. Ini kita akan menjadi kesaksian yang benar karena kita mau mempertahankan
Iman percaya kita kepada Tuhan. Saya sampaikan kemarin hari Minggu, bukan orang beriman, tapi orang beriman yang mempunyai iman. Iman dari mendengar firman Tuhan. Umumnya mengatakan aku orang Kristen, orang beriman. Tapi apakah ada iman yang benar dalam kehidupan kita ini? Ini yang harus kita saksikan. Bersaksi tentang kebenaran. Kebenaran itu adalah firman. Sekalipun menghadapi banyak hal seperti Yesus. Yesus menghadapi yaitu kebencian tanpa alasan. Menghadapi siksaan-siksaan. Sampai dia harus mati di atas kayu salib. Yohanes 15 ayat 18. Lanjut 25 dan 27. Yohanes 15, 18, 25 sampai 27. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Yesus sudah lebih dahulu dibenci, bahkan sampai dibunuh. Ya, ayat mengatakan membenci sama dengan membunuh manusia. Ini. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Yesus dicari alasannya apapun, enggak ada. Kesalahan dan sebagainya, tapi benci tanpa alasan. Wong Yesus tidak pernah ya membuat mereka marah, Yesus justru menolong orang yang sakit, ya, disembuhkan dan sebagainya, ya. Tetapi ayat yang ke-26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi kita juga harus bersaksi tentang kebenaran sekalipun menghadapi kebencian tanpa alasan. Dari tengah-tengah dunia yang gelap ini banyak kebencian tanpa alasan. Bahkan di dalam keluarga juga bisa terjadi kebencian-kebencian tanpa alasan. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya, tapi ada juga kebencian, ya, saudara dikasihi Tuhan, dari kebencian tanpa alasan, dari anak Tuhan justru yang hidup duniawi, cara duniawi. Ya. Sehingga selalu ada kebencian. Nah, saudara dikasihi Tuhan, jadi mulai sekarang saat kita diberkati, saat kita dilindungi, kita harus bersaksi tentang kebenaran. Sekali lagi, kebenaran itu adalah bicara firman Tuhan yang adalah pribadi Yesus sendiri. Kalau tidak mau bersaksi, saat kita dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan, saat dilindungi Tuhan, nanti saat menghadapi kebencian tanpa alasan nanti, kehidupan itu akan menyangkal Yesus, menyangkal kebenaran, menyangkal pribadi Yesus adalah firman. Inilah yang harus kita perhatikan di hari-hari akhir ini, di saat kita menghadapi masa-masa sulit ini. Kalau ayat mengatakan bahwa jangan kita terpengaruh dengan dunia, musuhnya Allah. Ya. Jangan kita bersekutu dengan dunia ini. Tapi kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kita masih ada hubungan dengan dunia ini. Tetapi satu-satunya hubungan kita dengan dunia kalau dalam tabernakel itu adalah lewat pintu gerbang tabernakel.
masuk daerah halaman, di luar pintu gerbang, padang gurun, dunia. Satu-satunya penghubung itu adalah pintu gerbang tabernakel yang membawa orang bisa masuk ke daerah Allah tabernakel. Bukan kita yang keluar dari tabernakel atau daerah Allah. Sehingga kalau kita menjadi kesaksian yang benar nanti bisa membawa hubungan kita dengan dunia, membawa mereka untuk masuk daerah Allah, menjadi orang-orang oleh karena kesaksian yang benar dari kita. Jadi kalau kita secara rohani mau mengamati lebih sungguh, hubungan kita dengan dunia yaitu menjadi saksi yang benar. Orang bisa melihat oleh karena kesaksian yang benar tentang pribadi Yesus, kuat menghadapi masalah, mendapat berkat yang tidak terduga, ini menjadi kesaksian yang benar. Dan saudara, sudah dituliskan bahwa siksaan atau kebencian akan terjadi. Tetapi bukan menjadikan kita takut dan lain sebagainya. Tapi biar kita bisa menjadi saksi yang benar. Untuk menghadapi yaitu kebencian, untuk menghadapi siksaan, dan bahkan menghadapi kematian, mulai sekarang kita harus mengumpulkan kekuatan. Kalau kita saat-saat ini, justru di saat seperti ini, itu kita sedang diberi kesempatan untuk kita kuat atau tidak. Jadi mari apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita tetap mengucap syukur. Nanti kita mau seperti orang kusta datang, pergi, bawa kaki Tuhan, pasti pertolongan Tuhan. Bahkan yang tidak terduga akan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Jadi di saat ini, mari kita harus mengumpulkan kekuatan. Lewat apa? Pertama, lewat firman pengajaran yang benar. Itulah pokok anggur yang benar. Dan di dalam ayat 26, yaitu tadi penghibur yang akan kuutus dari Bapa, yaitu Roh Kudus. Jadi mari di hari-hari selagi Tuhan masih memberikan kesempatan sekalipun secara online ini. Biar kita mau untuk menempel pada pokok anggur yang benar, firman pengajaran yang benar, dalam kuasa urapan Roh Kudus ini, itulah kekuatan kita. Tidak ada kekuatan-kekuatan yang lain, tapi hanya yaitu lewat firman pengajaran dalam urapan Roh Kudus. Kegunaan kekuatan firman pengajaran dan Roh Kudus itu yang pertama, Yohanes 16 ayat pertama. Ini kegunaannya firman pengajaran dan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada kita di akhir zaman menghadapi masa. Saudara melihat mungkin di akhir-akhir ini begitu dalam berita COVID-19 terus meningkat. Semakin ketat pemerintah. Kekuatan kita ada di dalam firman. Menghadapi masalah apapun juga. Jadi kegunaan kekuatan firman pengajaran Roh Kudus yang pertama, Yohanes 16 ayat pertama. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa menolak aku.
Jadi kegunaan yang pertama supaya kita tidak kecewa dan tidak menolak Yesus dan tidak menolak firman pengajaran yang benar saat menghadapi kebencian tanpa alasan, saat menghadapi siksaan, tetapi kita tetap kuat dan teguh hati. Yang kedua, kegunaan kekuatan firman dalam urapan roh kedua, Yohanes 16, 2-4a. 2-4a. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ya. Setiap orang yang membunuh juga membenci kamu, akan menyangka bahwa ia sudah berbuat bakti bagi Allah. Jadi membunuh rasanya, sudah berbakti kepada Allah. Ayat yang ketiga, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Haleluya. Perhatikan, firman Tuhan sudah dikatakan, sudah mengatakannya kepadamu. Jadi enggak ada yang protes, enggak pernah dikasih tahu. Firman Tuhan. Kamu ingat bahwa aku telah mengatakan kepadamu. Jadi kegunaan yang kedua, yaitu firman pengajaran urapan Roh Kudus, supaya kita bisa tetap menjadi saksinya Tuhan. Sekalipun harus mati syahid. Ya, istilah mati syahid ini artinya setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Dibunuh oleh karena Kristus. Ada istilah mati syahid tetapi konyol. Ya. Untuk hal yang negatif. Sampai dia berani terjun sampai mati. Dikatakan mati syahid. Tapi di sini kita melihat kekuatan yang kedua firman dan Roh Kudus untuk kita tetap menjadi saksi Tuhan. Seperti orang yang membunuh menyangka bahwa ia berbuat bakti. Dibunuh oleh karena Kristus. Ini saudara dikasih Tuhan. Ini pernah dialami oleh rasul-rasul dalam hujan awal. Tidak semua orang terpilih untuk mati syahid. Kalau rasul-rasul hujan awal dan kehidupan orang Kristen bisa mati syahid, dibunuh oleh karena Kristus, karena mempertahankan kebenaran, dibenci sampai dibunuh. Oleh karena Tuhan, bukan oleh karena salah-salah lain, oleh karena Tuhan. Itu adalah kemurahan dan kebaikan Tuhan. Itu kemurahan dan kebaikan Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11. Wahyu 6 ayat 9 sampai yang ke-11. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Inilah orang-orang yang mati syahid. Mereka dibunuh oleh karena firman Allah. Kebenaran firman Allah. Oleh karena kesaksian yang benar yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan
dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi dikumpulkan di sini. Ya. Dan di dalam Wahyu 20 ayat 4 dan 6 ya, akan lebih jelas lagi. Ayat 4 Wahyu 20. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya ini. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kalaupun kita bisa tetap kuat bertahan, dibenci sampai dibunuh dan lain sebagainya. Yesus sudah mengalami itu. Tetapi kehidupan seperti ini, sekalipun mati dikatakan, mereka beristirahat sedikit waktu lagi. Sehingga nanti mereka akan mengalami kebangkitan yang pertama. Mereka hidup kembali. Memberita sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai ini. Jadi mereka beristirahat sedikit waktu lagi. Sama dengan kehidupan yang tadi mati saya. Dibunuh oleh karena kebencian dan sebagainya. Oleh karena firman Tuhan. Oleh karena katakan orang Kristen dan sebagainya itu. Ya. Mereka sedang beristirahat. Ya. Dan kehidupan yang mati saat dihitung sampai dengan kehidupan yang nanti. Masuk dalam aniaya antikris. Juga masih bertahan kesaksiannya dipenggal. Tapi beristirahat. Sementara nanti akan memerintah bersamanya. Dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Inilah di mana kita harus benar-benar kuat dan teguh hari-hari ini selagi firman pengajaran dan urapan Roh Kudus masih berlimpah. Bahkan semakin hari kita semakin diperjelas. Jadi hari-hari ini adalah saat-saat penantian. Di saat-saat penantian, baik itu selesai masalah-masalah dan juga menanti sekali kedua, di saat ini ke depan adalah saat-saat penantian. Dan kita harus berpegang pada pokok anggur yang benar, yaitu firman pengajaran yang benar dalam urapan Roh dan bersaksi tentang kebenaran. Bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Bersaksi lewat perkataan yang benar, tingkah laku yang benar, dan pengajaran yang benar. Inilah harus kesak. Jangan mau terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang lain oleh karena takut. Kita harus berpegang teguh pada firman pengajar seapapun. Sampai dibenci dan lain sebagainya. Tapi ingat, sekalipun dikatakan tadi istilah mati syahid oleh karena Kristus, oleh karena firman. Tetapi nanti akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Dan masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai memerintah sebagai raja-raja. Dan saat ini pergunakan waktu ini, hari-hari ini
adalah saat penantian. Caranya tadi kita berpegang pada pokok anggur yang benar. Berani tetap bersaksi tentang kebenaran, tentang firman, tentang yaitu pribadi Yesus. Lewat perkataan, tingkah laku, pengajaran yang benar. Nah, saudara, kalau bicara tentang kebangkitan pertama, ya, nanti masuk Firdaus yang akan datang, masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok yang masuk kebangkitan pertama atau masuk Firdaus yang akan datang. Yang pertama adalah hamba Tuhan tadi yang mati syahid. Mati secara jasmani. Tadi dibenci sampai dibunuh, dianiaya seperti Yesus. Nanti akan mengalami kebangkitan pertama seperti Yesus. Diderita, dicambuk semua. Sampai mati di atas kayu salib. Tapi dibangkitkan pada hari ketiga. Hamba Tuhan yang mati secara jasmani. Tadi sudah diterangkan. Ya. Maka akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Mereka secara jasmani. Mati tubuhnya masuk di dalam. Kembali kepada deputa. Tapi sedang beristirahat. Yang kedua, ya, atau B, ya, yaitu anak Tuhan atau hamba Tuhan yang mengalami mati dan bangkit bersama Yesus secara rohani. Tadi secara jasmani tadi sudah dijelaskan. Yang kedua yaitu kelompok yang kedua masuk dalam kebangkitan pertama yaitu anak Tuhan, hamba Tuhan yang mengalami mati dan bangkit bersama Yesus secara rohani. Artinya mati terhadap hidup lama, mati terhadap dosa, berarti bertobat, dan bangkit dalam hidup baru. Artinya mengalami pembaharuan, mengalami perubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Kita sudah tahu pembaharuannya terjadi lewat baptisan air yang benar dan kemudian lewat pekerjaan firman yang lebih tajam dari pedang bermata 2 ini. Nah, inilah di saat-saat pergunakan waktu, di waktu kita menantikan kedatangan Tuhan kali kedua, menantikan semua masalah selesai. Di dalam Efesus pasal 4, 21 sampai 25. Efesus 4, 21 sampai 25. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu atau yang lama, harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi kalau kita masih mempertahankan hidup yang lama itu, ya, maka kita akan menemui kebinasaan. Ayat yang ke-23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota tubuh Kristus. Jadi kalau tadi dalam ayat 21, sesudah baptisan air, kita harus menerima firman pengajaran yang benar. Dan permulaan pembaruan itu tadi membuang dusta. Ini adalah bukti bahwa kita sudah masuk dalam kesatuan tubuh Kristus, sesama anggota tadi.
Saudara dikasihi Tuhan. Jadi selama berdosa, kehidupan itu berada di luar tubuh Kristus. Kalau masih berdosa, hanya akan menyebabkan tubuh Kristus itu tercerai-berai. Saudara dikasihi Tuhan. Jadi, ya, kalau kita tidak berusaha khususnya dalam firman pengajaran benar, maka seluruh kehidupan kita juga akan dibarui. Sekalipun sedikit demi sedikit sampai satu waktu mencapai kepada sempurna. Kalau tidak ada salah dalam perkataan menjadi sempurna. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita mau mati dan bangkit secara rohani bersama Yesus, tadi baptisan air, itu juga merupakan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sebab masih banyak yang menolak baptisan air, yang masih banyak yang menolak firman pengajaran yang benar. Oh, baptisan air itu merupakan perintah Tuhan, kehendak Tuhan yang harus kita lakukan seperti Yesus dibaptis. Oh, enggak perlu dibaptis, yang penting aku percaya. Nah, ini harus perhatikan untuk mengalami keubahan secara rohani. Harus masuk dalam baptisan air yang benar, seterusnya mau untuk disucikan lewat firman pengajaran yang benar. Ya. Jadi saudara dikasihi Tuhan, ya, kalau ya, tidak berdusta lagi, perkataannya benar, itu juga kemurahan dan kebaikan Tuhan yang lebih dari segala sesuatu. Kalau kehidupan ini diizinkan Tuhan meninggal dunia, maka nanti akan dibangkitkan oleh Tuhan pada kebangkitan pertama dan kembali ke Firdaus yang akan datang. Masuk kerajaan 1000 tahun damai. Kalau tetap hidup sampai Tuhan datang, masih hidup sampai Tuhan datang, akan diubahkan dalam sekejap mata dan terangkat bersama Yesus ke awan-awan permai. Dan juga nanti bersama yang dibangkitkan masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, Firdaus yang akan datang. Jadi pembaruan yang kita alami itu juga merupakan suatu kesaksian tentang Yesus. Jadi kalau kita ada pembaruan, ada keubahan hidup, itu juga merupakan suatu kesaksian tentang pribadi, tentang firman Tuhan. Ya. Ini saudara dikasihi Tuhan tadi, yaitu kelompok yang kedua. Ya. Sekarang kelompok yang ketiga, kelompok yang masuk kebangkitan pertama, masuk dalam Firdaus. Yang pertama tadi, ya, dua hamba Tuhan yang mati syahid, mati secara jasmani, mungkin dibunuh dan sebagainya. Ya. Tetapi juga anak Tuhan, hamba Tuhan yang mengalami mati dan bangkit bersama secara rohani. Ada keubahan hidup. Yang ketiga sekarang yaitu kelompok khusus. Atau jalur khusus. Ya. Di sini kita akan melihat yaitu kelompok khusus atau jalur khusus. Ya. Yaitu kelompok penjahat yang disalib bersama Yesus. Ya. Kelompok ya, khusus, kelompok penjahat yang disalib bersama Yesus. Mari kita baca kembali. Lukas 23, 39 sampai 43. Lukas 23, 39, 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ini satu orang mengatakan menghujat. Tetapi yang seorang menegur dan dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah
sedang engkau menerima hukuman yang sama, yaitu disalib. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, yaitu penjahat. Sampai disalib itu penjahat yang besar, penjahat ulung, mungkin pembunuh, sampai disalib ini. Ya. Di sini yang satu ini mengakui sudah wajar kita ini menimpa balasan setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini, yaitu Yesus, tidak berbuat sesuatu yang salah. Sudah diadili, tidak ada didapat kesalahannya. Ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus padanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi yang satu itu mengaku. Oleh karena ya sudah memangnya. Sudah berbuat jahat sampai disalib. Tapi dia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia datang tepat kepada Yesus, mengatakan ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja di atas segala raja ini. Yesus langsung merespon, hari ini juga aku akan bersama-sama dengan engkau akan bersama aku di dalam Firdaus. Kalau di dalam ayat 39 tadi, penjahat yang satu ini menolak jalur kemurahan Tuhan. Sekalipun dia sudah berhadapan dengan maut, sudah di atas kayu salib, tinggal tunggu waktu, mungkin jamnya, ya, mungkin menitnya, detiknya, tinggal tunggu maut. Sebab itu kelompok yang ketiga ini, kelompok jalur khusus ini itu masih riskan. Jangan nanti aja kan, seringkali nanti aja bertobat, tar aja deh kalau udah mau mati. Ya, udah setengah mati, mau mati baru bertobat, baru. Kan contohnya ada. Hati-hati, jangan pakai jalur ini. Kelompok ini masih riskan. Karena masih ada yang menghujat Tuhan. Orang ini tidak berbuat satu yang salah. Ini satu kesaksian dari yang satu ini. Saudara, ini jangan saudara ambil satu, nanti aja lah. Ya, sekarang masih hidup dengan dosa, ya, semau kita. Nanti toh seperti ini. Kalau sudah ya, kempis baru, Tuhan tolong, riskan. Belum tentu. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Bicara penjahat itu artinya sampai di atas kayu salib, itu artinya manusia terkutuk. Ya. Penjahat itu gagal sampai di atas kayu salib. Penjahat itu jahat dan najis. Penjahat itu tanpa ada masa depan. Dan penjahat seperti satu orang tadi menghujat Yesus. Jadi sebenarnya pada waktu awalnya kedua penjahat ini sama-sama menghujat Tuhan. Tapi di akhir hidupnya satu penjahat masih mau memanfaatkan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Artinya apapun keadaan kita, sekalipun mungkin kita sudah seperti penjahat, tapi kita masih bisa menerima kemurahan dan kebaikan Tuhan.
Untuk itu, di saat penantian ini, gunakan, manfaatkan waktu yang sebaik menjadi saksi yang benar. Di dalam masa-masa ini, masa penderitaan, biarlah kita menerima kemurahan dan kebaikan Tuhan. Untuk apa? Untuk melembut, untuk mengalami pembaruan hati. Kalau hati melembut, lidah juga akan melembut. Apa yang keluar berasal dari dalam hati ini. Saudara dikasihi Tuhan. Ya. Untuk itu hari-hari ini pergunakan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sekalipun kita ada dalam penderitaan, dalam masa yang sulit ini. Tapi jangan kita menghujat Tuhan, mengatakan yang negatif. Ya, tapi biarlah menerima kemurahan kebaikan Tuhan untuk melembut, mengalami pembaruan hati. Ya. Saudara dikasihi Tuhan. Ya. Kalau kita melembut, lidah juga akan melembut. Sampai nanti kata-kata tidak ada salah. Saudara dikasihi Tuhan. Ya, mari. Ya, mungkin banyak saudara yang sudah juga merasakan bagaimana dalam masa-masa sulit ini. Dalam masa pandemi ini. Dengan segala macam hal. Tapi kalau kita seperti 4 orang kusta mau datang di bawah kaki Tuhan. Seperti penjahat ini mau mengaku dan menunggu kalau engkau datang sebagai raja ini. Kita menanti kedatangan dia sebagai raja. Itulah ya, kita bisa menerima kemurahan dan kebaikan Tuhan di hari-hari sulit ini. Untuk itu mari ya, kita tetap bersyukur. Jangan mengatakan oh Tuhan gak mampu. Tuhan tidak mampu menolong. Seperti sekali lagi kembali perwira Israel itu. Sekalipun 3 langit dibuka gak mungkin kelaparan itu bisa tercover. Ini saudara dikasih Tuhan. Lalu bagaimana praktek lidah melembut? Apakah seperti Putri Solo? Praktek lidah melembut tadi ayat 41. Ini praktek lidah melembut. Bukan menghujat. Dalam ayat 41 kita menerima balasan yang setimpal. Artinya yaitu mau mengaku dosa pada Tuhan dan kepada sesama. Kalau diampuni jangan berbuat dosa lagi. Itu praktek lidah yang melembut. Ya. Memang kita menerima balasan yang setimpal. Ngaku dosa. Yang satu enggak. Oh kamu Kristus ayo tolong turun. Juga tolong kita. Ini praktek lidah melembut yang pertama. Praktek lidah melembut yang kedua ayat 41 juga. Orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Berarti orang ini bersaksi tentang Yesus. Bahwa Yesus tidak ada salah. Sama dengan bersaksi tentang kebenaran. Yesus pribadi. Firman Tuhan pribadi Yesus. Firman Tuhan tidak ada salah. Firman Tuhan ya dan amin. Ini harus kita saksikan dengan iman. Tentang kebenaran. Dan praktek ya, lidah melembut itu yang ketiga. Ayat 42. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini sama dengan menyembah nama Yesus.
Sama dengan menyembah Yesus. Tadi datang di bawah kaki kita, berdoa menyembah. Pertama, mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sama. Yang kedua, bersaksi tentang Yesus, bahwa Yesus tidak ada salah. Bersaksi tentang kebenaran, bersaksi tentang firman pengajaran. Yang ketiga, praktek lidah melebut, yaitu mau menyembah Yesus, Raja segala raja. Penyembahan, nanti dia akan datang sebagai Raja di atas segala. Untuk mengangkat kita, tadi yang secara jasmani mati syahid, mulai sekarang mati tapi sudah di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh dibangkitkan pada kebangkitan pertama, juga yang masuk dalam masaannya antikris dan masih bertahan tentang kesaksian juga dibantai, juga dipancung, tapi mati dan akan masuk dalam kebangkitan yang pertama. Tetapi juga kehidupan yang sudah mengalami pembaruan, keubahan hidup dan dikerjakan oleh firman, itu juga nanti akan bersama. Menyembah, puncak yaitu berseru nama Yesus sama dengan menyembah Yesus. Ingat akan aku apabila engkau datang sebagai Raja di atas segala raja. Inilah hari-hari ini saat kita sedang menantikan, sampai menantikan kedatangan Tuhan. Kita harus punya sikap yang benar tadi, yaitu kita mau untuk menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh mau berada di bawah kaki Tuhan, mau melembut hatinya, lidahnya melembut. Pelayan siap. Hasilnya apa? Hasilnya nanti yang pertama, kita akan mengalami kuasa pemulihan dari Tuhan. Dari suasana kutukan dosa menjadi suasana kebenaran, kesucian, yaitu suasana firdaus dan bahagia. Sekarang kita masih ada di tengah dunia ini, tapi kita bisa merasakan hidup dalam suasana firdaus. Sebab firdaus itu, yaitu kerajaan surga, itu bukan soal makan minum, tetapi soal apa? Damai sejahtera, kebenaran, sukacita di dalam roh. Suasana itu ada dalam hidup kita, sehingga kita bisa merasakan suasana surga, mengalami kuasa pemulihan dari Tuhan. Apapun penderitaan kita saat ini, Tuhan sanggup ubahkan menjadi suasana firdaus. Amin. Sekali menghadapi masa sulit, tapi suasana firdaus, damai sejahtera, sukacita sama dengan kebahagiaan itu ada. Dan kebenaran ini, apapun penderitaan kita, dan Tuhan sanggup ubahkan menjadi suasana firdaus. Tadi dikatakan kepada penjahat, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam firdaus. Amin. Hari ini juga, malam ini juga, Tuhan sanggup ubahkan menjadi suasana firdaus yang suasana mencekam, mungkin sangat tertekan dan sebagainya. Tapi malam ini, perhatikan firman Tuhan, hati mau melembut, maka kita akan mengalami suasana firdaus dalam hidup kita. Dan juga kita akan mengalami kuasa pengangkatan. Sekarang ini kita diangkat dari suasana keterpurukan, dari kegagalan, dari kehancuran mungkin. Tapi kuasa pengangkatan akan ada. Dan saat nanti Yesus datang kembali, kita akan diangkat ke awan-awan yang permai, masuk perjamuan kawin anak domba, dan masuk dalam firdaus yang akan datang, kerajaan 1000 tahun damai.
Ya, untuk itu sungguh-sungguh malam hari ini pergunakan dengan sungguh-sungguh. Mana firman Tuhan sudah menyatakan dengan begitu jelas. Ya. Banyak berdoa, tapi ingat, ya, kalau kita mau melembut, ada kuasa pemulihan dari segala apapun, mengalami kuasa pengangkatan sampai nanti kita berada firdaus yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Haleluya Yesus. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sedang kita bangkit berdiri bersama-sama dan persiapkan tubuh dan darah Tuhan. Nanti kita masuk dalam perjamuan. Kita akan pujikan satu pujian. Haleluya Yesus. Haleluya. Kembali, haleluya. Mulia Sang Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Kembali dari atas.
Haleluya. Engkau Raja yang mulia. Haleluya. 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 Dan kuasa. Agung kerajaanmu, Agung kerajaannya dari surga datang Engkau Raja di atas segala raja, Engkau yang besar. Yang Kau layak dipuji, Kau layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu memperhatikan kehidupan kami sidang Tuhan. Oh, haleluya. 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 Firman begitu jelas
bagi kami untuk menolong kami di saat-saat ini dalam segala masalah yang ada. Dan di saat kami menantikan Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Sehingga kekuatan boleh tetap ada dalam kehidupan kami Tuhan. Sekalipun menghadapi kesulitan dan sebagainya macam Tuhan. Tetapi kami tetap bersyukur Tuhan. Kalau kemurahan-Mu masih Engkau dapat nyatakan bagi kami Tuhan. Dan kami tahu hari-hari ini Engkau terus menyatakan lewat kuasa firman dalam urapan roh. Semakin nyata, semakin keras, semakin jelas bagi kami Tuhan. Untuk itu Bapa dalam surga, kami bersyukur dan mau menyerahkan seluruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Supaya sungguh-sungguh firman-Mu bekerja di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Sehingga kami menjadi kehidupan yang kuat dan teguh dan menjadi saksi kebenaran Tuhan. Sekalipun menghadapi banyak hal Tuhan, seperti kebencian dan pembunuhan dan sebagainya Tuhan. Tetapi kekuatan itu datang daripada Engkau Tuhan. Untuk itu biarlah hari-hari ini ke depan kami semakin membutuhkan akan kuasa firman dalam urapan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Demikian pada kesempatan sore malam hari ini Tuhan, di mana firman-Mu Engkau sudah nyatakan korban-Mu lewat perjamuan suci sebentar kami akan terima. Dan ini merupakan uluran kedua tangan-Mu bagi kami, menolong kami, mengangkat kami Tuhan. Terima kasih kalau dapat kekurangan, ampuni kekurangan. Layakan kami Tuhan untuk kami boleh terima tubuh dan darah-Mu. Dan kuasa nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena kuasa korban-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi serahkan seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan untuk bersama-sama menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Untuk itu bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah. Ada kuasa di dalamnya bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami akan terima tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan. Kita pegang roti di tangan kanan, tinggikan di atas kepala kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atas. Ia memecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kita angkat cawan yang ada darah Yesus. Tangan kanan tinggikan di atas kepala kita. Di darahnya tetap ada kuasa yang sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Ada kuasa menolong kita. Ada kuasa menyucikan kita. Ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit. Apapun kuasa darah Yesus tetap bekerja. Terima dan imani ini. Dan darah Yesus akan menolong. Haleluya Yesus. Demikian juga mengambil cawan sama kalau berkata,
Sahabat, ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukan kacauan, pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Bapak Sofia akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas kemurahan Tuhan malam hari ini bagi kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Syukur Haleluya Yesus. kepadamu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Syukur terima kasih kami kepadamu Tuhan. Haleluya. 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 Kembali Tuhan, Engkau memberikan perhatian-Mu atas hidup kami. Engkau memperhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat kesempatan sore hari ini, Engkau nyatakan betapa besar kuasa firman-Mu Tuhan atas hidup kami. Begitu perhatian-Mu atas hidup kami. Pada sore hari ini kami menerima firman pengajaran-Mu. Firman itu menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pakai kehidupan kami Tuhan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Untuk kami bisa menjadi saksi benar di dalam Engkau Tuhan. Supaya kehidupan kami senantiasa mempermuliakan Engkau Tuhan. Dimanapun apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami boleh tetap menjadi saksi-Mu Tuhan. Oleh karena kekuatan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Kalau dahulu Tuhan, Engkau sudah menolong Tuhan orang-orang yang sudah bertobat kepadamu. Dan sampai sekarang dan selama-lamanya firman-Mu tetap berkuasa menolong setiap hidup kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan mempunyai kuasa pemulihan dan pengangkatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, siapa kami manusia ini ya Tuhan, yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini Tuhan, yang penuh dengan noda cacat kami, tapi Engkau masih memperhatikan kami, Engkau masih memperdulikan kehidupan kami. Engkau berikan kekuatan itu dalam hidup kami berupa firman pengajaran-Mu dalam hidup kami. Buat kuasa Roh Kudus itu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami pada sore hari ini Tuhan. Engkau limpahkan berkat-Mu pada siapapun pada sore hari ini Tuhan, yang sudah sempat mendengarkan firman-Mu, yang sudah sempat memperhatikan firman-Mu Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati setiap hidup kami Tuhan. Yang lemah Engkau berikan kekuatan, yang dalam sakit penyakit biar Engkau sembuhkan Tuhan, yang di dalam persoalan permasalahan biar Engkau berikan jalan keluar untuk kami semua, sesuai dengan janji firman-Mu untuk kami semua Tuhan. Sanggup menolong baik jasmani terlebih rohani kami juga Tuhan. Engkau sanggup mengangkat kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan berkat firman-Mu. Kiranya melalui hamba-Mu kehidupan kami boleh tergembala melalui kuasa firman pengajaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau juga memberkati sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka pergumulkan Tuhan, di dalam kesulitan seperti ini Tuhan, kami butuh dan perlu pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, boleh kehidupan kami tidak hanya memperhatikan kehidupan jasmani, tapi terlebih itu kehidupan rohani kami ini Tuhan, yang penuh dengan Tuhan
kekurangan dan kelemahan Ya, ini. tolong. Engkau sudah tolong Ya. kami Tuhan. Melalui tubuh dan darah-Mu, melalui perjamuan suci pada sore malam hari ini. Engkau berikan semuanya itu untuk kami Tuhan. Terima kasih kasih. Bapa. Terima kasih Terima Tuhan kasih. Yesus. Terima kasih Ya. Roh Kudus. Buat karya-Mu dalam hidup Amin. kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami naikkan doa-doa kami ini Haleluya. dengan penuh ucapan syukur kami. Ya. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kembali sebelum mengakhiri pada ibadah sore malam hari ini. Kami bersyukur kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan kami masih berdoa bagi sidang-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan. Yang sakit Engkau angkat dan pulihkan Tuhan. Yang menghadapi masalah di dalam pekerjaan, dalam usaha apapun juga. Mari Engkau juga akan mampu menolong tepat pada waktunya Tuhan. Dan mereka boleh Bapa hanya datang kepada Engkau di bawah kaki-Mu. Seperti firman mengajarkan kami hanya datang tepat di tempat di mana pertolongan itu akan datang. Bahkan pertolongan yang tidak terduga pun akan dinyatakan oleh-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan seluruh pelayan-Mu malam hari ini. Beri kekuatan, beri kesehatan juga kepada pelayan-pelayan-Mu yang lain yang akan terjadwal dia ibadah-ibadah yang akan datang. Engkau juga memberi kekuatan kesehatan Tuhan. Sehingga semua kami boleh tetap melayani Engkau dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa mengucap syukur untuk sidang-Mu yang sudah memperhatikan, memberikan persembahan syukur. Engkau memberkati mereka, juga yang mempersembahkan untuk diakonnya, Engkau juga memberkati mereka. Demikian juga yang sudah mengembalikan perpuluhan, membuktikan bahwa Engkau sudah memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih sebentar kami tinggal ke tempat ini. Engkau juga akan menyertai sidang jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing Tuhan. Terima kasih biar berkat-Mu Engkau limpahkan baik damai sejahtera dan kasih karunia dilimpahkan dalam kehidupan kita. Dan sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.